Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Ada, Pak. Ayo. Jadi materi kita hari ini adalah membuat kelas ya. Tapi kita pakai dot style ya. Nanti apa yang dimaksud dengan dot style itu? Artinya tentunya membuat kelas ini menggunakan caranya dot ya. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kelas ya? Kelas itu adalah kode program yang mendefinisikan semua rincingan spesifik dari satu program. Kemudian kelas juga dapat didefinisikan sebagai cetak biru atau prototipe dari sebuah objek. Ya, kelas adalah sebuah pembungkus yaitu yang isinya itu adalah merangkum data dan metode secara bersama-sama yang nantinya bisa diakses sebagai objek dari kelas tersebut. Jadi bagaimana sih mendeklarasikan kelas? Sebenarnya deklarasi kelas ini standar ya. Anda gunakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek pun dia caranya sama, cuman hanya sintaknya aja berbeda. Ya. Tentunya seperti ini bentuknya. Jadi kelas itu dapat didefinisikan dengan menggunakan kata kunci kelas ya, diikuti dengan nama kelasnya. Nah, jadi kelas name, kelas, diikuti dengan nama kelasnya atau kelas name. Kemudian di dalamnya itu ada badan kelas. Nah, itu biasanya diapit di dalam tanda kurung kurawat. Yang isinya itu adalah field, getter dan setter, konstruktor dan function. Nah, nanti kita jelasin satu persatu apa itu yang dimaksud dengan field, getter dan setter, konstruktor maupun function. Ya, mungkin kalau kalian pernah dengar field itu bisa, kata lainnya itu adalah variabel. Atau kalau pernah dengar istilahnya itu adalah property. Property itu adalah nama yang terkandung di dalam sebuah kelas. Kemudian karena field itu, karena kita menggunakan kelas, gitu, kita menggunakan objek oriented, kita nanti akan mengenal dengan istilahnya access modifier, ya, atau hak akses. Nah, hak akses ini itu biasanya kita menggunakan sebuah cara, yaitu bagaimana caranya agar field itu tidak sembarangan diakses dan dimanipulasi gitu. Nah, oleh sebab itu dalam pemrograman berorientasi objek disediakan satu cara, yaitu dengan yang namanya setter dan getter ya. Nah, itu setter dan getter itu digunakan untuk memanipulasi field ya. Nah, kemudian ada istilah konstruktor. Jadi konstruktor itu adalah function atau metode yang sama seperti nama kelasnya, yang biasanya digunakan untuk inisialisasi. Nah, sedangkan function itu adalah istilah di objek orientednya itu namanya metode. Itu adalah sebuah fungsi yang di dalamnya itu berisi
instruksi-instruksi program yang mengerjakan satu pekerjaan tertentu. Nah, yang perlu kalian ingat role-nya gitu ya. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, role ini adalah convention. Jadi role itu adalah aturan, tapi dia convention. Jadi convention itu artinya sebuah aturan yang sebetulnya itu boleh ditaati, juga boleh juga tidak. Tapi secara nyatanya gitu ya, aturan itu sebenarnya tidak tertulis ya. Tapi sebenarnya aturan itu disepakati secara bersama-sama, seperti adat istiadat lah gitu ya. Adat istiadat itu kan tidak tertulis ya, beda dengan undang-undang. Kalau undang-undang dia tertulis, kalau adat istiadat itu tidak tertulis. Tapi aturan itu biasanya disepakati secara bersama gitu ya. Dan apabila orang tidak mengikuti aturan, maka dia akan kena sanksi. Biasanya kalau sanksinya di dalam pemrograman itu adalah programnya itu tentunya tidak akan bisa dirujuk orang gitu ya. Orang tidak akan menggunakan program itu kalau misalnya nanti programnya dipublish gitu ya. Nah, jadi role yang pertama ya untuk kelas ya, itu adalah untuk penamaan kelas ya, atau istilah itu identifier ya. Nah, penamaan kelas itu dia harus menggunakan huruf besar ya pada huruf pertama setiap kata ya. Jadi kalau katanya banyak gitu, misalnya nilai rapor. Nah, nilai rapor itu adalah sebuah identifier yang terdiri dari dua kata kan, nilai sama rapor. Nah, yang dimaksud dengan huruf pertama itu adalah kalau nilai itu N, rapor itu R. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi huruf pertamanya yang diberikan huruf besar. Nah, sedangkan untuk nama field ya, untuk nama field kan tadi ada nama kelas, ada field ya. Nah, untuk nama field itu dia hanya pada kata yang kedua dan berikutnya itu yang menggunakan huruf besar pada huruf pertamanya. Jadi misalnya kita mempunyai file namanya cetak buku tamu. Cetak buku tamu itu kan terdiri dari 3 kata kan, cetak, buku, dan tamu. Nah, jadi kalau dia sebuah identifier berupa nama file, maka cetak itu C-nya hurufnya kecil. Nah, buku tamu itu baru B-nya besar, T-nya besar gitu. Nah, itu sebenarnya aturannya yang seperti itu. Jadi kita harus mengikuti aturan itu. Nah, misalnya ini contohnya nih ya. Nah, kita akan membuat sebuah kelas karyawan ya, employee ya. Nah, jadi yang pertama kita harus tentukan dulu nama kelasnya. Ini employee. Nah, karena dia terdiri dari satu kata, maka E-nya huruf besar. Ya, seperti saya bilang tadi. Ya. Nah, seperti ini dia. Di dalam itu ada field. Ya, ada field. Nah, field itu dia di sini ada EMP NIC. Ya. Nah, itu karena dia terdiri dari, ini sebenarnya 4 kata nih, employee,
nomor induk karyawan, gitu kan. NIK ya, nomor induk karyawan. EMP nomor induk karyawan. Karena dia disingkat jadi NIK, jadi hurufnya besar semua. Jadi kalau ini cuma kata yang kedua aja yang besar, ya, employee name, employee salary, nah gitu ya. Nah sedangkan ini IMP info, ya, itu adalah nama function, ya. Nama function kemarin sudah dijelaskan sebelumnya, jadi makanya saya tidak menjelaskan lagi, gitu. Tapi sebenarnya aturannya mirip juga dengan field. Jadi aturan penamaan field itu sama dengan aturan penamaan function. Gitu. Jadi ini dia fungsi untuk menampilkan info tentang employee, mulai dari namanya, umurnya, gajinya. Oke. Jadi kalau di dalam object oriented, ya, ada istilah namanya instant, ya, instant class. Instant class itu artinya sebenarnya nama lainnya itu adalah objek, ya. Objek itu adalah sebuah kelas yang diberi arti. Jadi sebuah kelas yang diberi arti dengan nilai yang terkandung di dalamnya, maka dia dikatakan instan, gitu ya. Atau dia dikatakan objek. Jadi untuk membuat instant class itu kita gunakan kata kunci new. Ya, jadi seperti ini, var, nama objeknya, ya, atau nama instannya sama dengan new, nama kelasnya. Boleh juga argumen. Nah, kemudian untuk mengakses atribut atau function itu biasanya menggunakan titik. Cuman ada perbedaan dikit kalau kalian menggunakan PHP, ya. Kalau PHP itu dia untuk mengakses fungsi atau atribut dia tidak menggunakan titik, tapi menggunakan sama dengan lebih besar. Gitu. Itu contohnya aja. Nah, di contoh lengkapnya dari itu ya, dari aplikasinya. Jadi kita buat sebuah kelas namanya employee, kemudian kita definisikan 3 variabel, ya, 3 field, name, age, salary, ya. Kemudian kita buat function namanya show employee info. Nah, kemudian cara menjalankannya, ya, kita definisikan dengan var, kita berikan nama objeknya adalah IMP, kemudian kita inisialisasi dengan perintah new nama kelasnya, ya. Nah, kemudian untuk memberi nilai pada field, ya, jadi untuk mengaksesnya itu kita tuliskan objeknya, kemudian titik. Nah, ini IMP name itu adalah nama field, kemudian berisi seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada lagi istilah yang namanya konstruktor, gitu. Jadi ini adalah istilah yang berikutnya di dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi yang namanya konstruktor itu adalah sebuah fungsi khusus pada kelas yang tugasnya itu adalah untuk menginisialisasi variabel yang ada di dalam kelas, ya. Nah, dat itu mendefinisikan konstruktor itu dengan nama yang sama dengan nama kelasnya, ya. Dan ini aturan yang sama juga kalau kalian menggunakan bahasa pemrograman yang lain, ya. Nah, tapi
konstruktor di DAT itu dia punya aturan sendiri juga. Tapi tidak langsung saya jelaskan sekarang gitu ya. Tapi nanti yang sekarang ini yang saya jelaskan itu adalah aturan konstruktor yang secara umum ya. Jadi nanti bisa kalian terapkan di PHP, di Java, di C++ gitu ya. Dan di bahasa pemrograman lain yang berorientasi objek. Nah, sebuah konstruktor itu adalah sebuah fungsi. Jadi konstruktor itu sebuah fungsi. Dan tentunya kalau dia sebuah fungsi, dia juga dapat diberi parameter. Tapi bedanya dengan fungsi, konstruktor itu tidak memiliki tipe kembalian. Nah, gitu. Dia tidak ada returnnya. Ya. Jadi kalau kalian sebelumnya belajar fungsi gitu ya, fungsi itu ada returnnya. Kalau ini tidak ada return. Nah ini contohnya ya. Jadi cara mendefinisikan konstruktor. Ya. Jadi kita bikin kelas employee. Ya. Nah, seperti dibilang tadi bahwa sebuah konstruktor itu sama dengan nama kelasnya. Jadi kita bikin sebuah function yang sama dengan nama kelasnya. Jadi dia agak sedikit pengecualian ini. Kalau tadi kan sebuah function itu diawali namanya kalau dia terdiri dari satu kata, dia huruf kecil, gitu ya. Tapi kalau dia lebih dari dua kata, kata yang kedua itu awalnya huruf besar. Nah, sedangkan ini dia sama seperti kelas aturannya. Iya, karena seperti saya bilang tadi, konstruktor itu namanya sama dengan nama kelasnya gitu. Jadi kalau sama ya aturannya sama seperti aturan penamaan kelas gitu ya. Jadi jangan bingung gitu. Nah, kemudian ya kita mendefinisikan variabel. Biasanya employee itu kan untuk menginisialisasi ya. Kalau untuk menginisialisasi tentunya kita akan mendefinisikan apa saja yang akan diinisialisasi, yaitu variabel emp name, empx sama emp square. Nah, ya. Nah, sekarang mengapa kok di sini ditambahin require gitu. Nah, ini adalah mekanisme DAT gitu ya. Jadi DAT itu kalau dia tidak ditambah require, maka dia harus diinisialisasi nilainya. Gitu. Ya, itu aturan baru. Jadi DAT ini dia sejak versi 2 lebih gitu ya. Kalau versi 1 sekian itu versi 1 dia tidak pakai require, tapi setelah versi 2 dia ditambah require karena dia menggunakan safety ya, null safety. Nah, istilahnya di dalam pemrograman DAT itu ada istilah null safety. Null safety itu adalah untuk memungkinkan sebuah variabel itu tidak menjadi error gitu karena dia tidak didefinisikan nilainya gitu ya. Jadi require itu untuk menghandle agar data ini kalau dia tidak didefinisikan maka secara otomatis dia akan didefinisikan. Nah, kemudian cara menggunakan konstruktor itu ya. Jadi tinggal panggil nama kelasnya, kemudian kita definisikan objeknya sama dengan itu. Nah, kemudian baru kita definisikan nilai-nilai. Ya. Nah, nanti baru kita panggil. Nah, ini contoh lain ini untuk dijadikan PR. Ya. Jadi
ingat nih, ini PR-nya itu adalah mendefinisikan dua nilai, ya. Jadi kita buat kelas untuk mendefinisikan sebuah nilai, ya. Sekalian buat konstruktornya, gitu ya. Ini jadikan PR. Kemudian ada di object oriented itu ada istilah namanya encapsulation. Jadi encapsulation ini itu adalah akses modifier. Bagaimana kita memberi akses kepada child untuk mengakses field. Ya. Nah, biasanya di dalam pemrograman berorientasi objek (PBO), yaitu ada 3 istilah dalam akses modifier, yaitu public, private, protected. Ya. Kalian pun kalau belajar C# gitu, C#, ya, itu dia punya public, private, protected. Nah, DAT itu hanya mengenal public sama private, jadi dia nggak ada protected. Ya, apa sih bedanya? Kalau public itu adalah sebuah field yang bisa diakses di diri sendiri maupun di turunannya. Ya. Nah, kalau privat itu sebuah field yang hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri. Ya, sedangkan protected, ya, itu adalah sebuah field yang hanya bisa diakses, ya, oleh dirinya sendiri, ya, dan hanya turunannya saja, ya, hanya turunannya saja. Jadi kalau bukan turunannya nggak bisa ngakses, ya, hanya turunannya saja. Nah, di DAT itu untuk mengatakan dia sebuah variabel privat, itu dia pada nama variabelnya atau pada nama filenya itu harus diawali dengan garis bawah. Jadi kalau sebuah variabel diawali dengan garis bawah, itu dikatakan variabel privat. Jadi kalau dia tidak diawali dengan garis bawah, dia dikatakan variabel public. Gitu. Nah, tapi di DAT, ya, privat itu hanya ada di tingkat library. Gitu. Nanti saya jelaskan setelah dengan contoh, ya. Tapi bukan sekarang gitu. Karena agak sedikit rumit itu. Nah, karena dia tuh sifatnya privat gitu, ya, artinya kan tidak sembarangan orang yang bisa menggunakan filter tersebut. Nah, oleh sebab itu di object oriented dibuatlah fasilitas yang namanya setter dan getter. Jadi istilah lainnya itu adalah aksesor dan mutator. Ya. Nah, gunanya setter dan getter ini adalah untuk memfasilitasi itu agar hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses field tersebut. Jadi kalau yang orang yang sifatnya publik, dia mengakses itu hanya menggunakan field metode yang kita sebutkan saja. Ya. Nah, untuk menggunakan setter dan getter ini, ya. Jadi kalau getter itu biasanya metodenya diawali dengan kata get. Kalau setter itu diawali dengan kata set. Contohnya ini kelihatan nggak? Warnanya agak merah nih. Ya, oke. Nah, ini, ya, misalnya itu
kita buat sebuah kelas namanya employee, ya. Kita definisikan 3 variabel, ya. Jadi 3 variabel itu sebelumnya kan dia tidak pakai garis bawah, ya. Kalau tidak pakai garis bawah dia artinya public, ya. Nah, karena dia menggunakan garis bawah, artinya nanti file itu tidak bisa sembarangan diakses gitu. Oleh sebab itu kita butuh sebuah metode yang namanya setter dan getter. Nah, jadi agar nama ini bisa kita beri nilai dan bisa kita ambil, kita buat sebuah setter di awal dengan set. Nah, kita bilang tadi kan, kalau setter di awalnya set, kalau getter di awalnya get, ya. Bedanya kalau set itu dia ada seperti definisi variabel ini. Jadi nanti nilainya apa yang akan didefinisikan. Dan nanti nilai ini itu akan dikembalikan ke variabel privatnya. Karena dia privat itu hanya bisa diakses oleh dirinya sendiri, maka kita menggunakan setter dan getter ini. Nah, ini juga nanti dia akan menghasilkan. Oke, nah sekarang saya akan mengetes program, ya. Seperti kemarin, ya, kita bikin itu dulu, atau bikin project, ya. New project, ya, new project. Nih. Pilih console application. Kita select folder. Nah, kita kasih nama itunya latihan 7, ya. Karena ini adalah minggu ke-7, ya, latihan 7. Oke, sekarang kita sudah buat itunya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk mengerjakan ini kita bikin kelasnya, ya. Kita bikin kelas. Kita bikin kelasnya. Ya, sekarang kita bikin kelas, ya. Di atas ini kita bikin kelasnya, ya. Kita bikin kelas employee. Nah, ini contohnya tadi, ya. Kita bikin kelas. Nah, jadi ketikkan aja klik C itu, ya, nanti dia akan tampil kelasnya. Employee.
Kemudian kita mendefinisikan EMP name. Kemudian itu yang di atas tuh nick itu nggak jadi, itu salah itu ya, saya lupa ngapusnya. Jadi kita mulai dari nim itu ya, EMP X ya, A EMP salary, oke gitu ya. Kemudian kita buat sebuah metode so info dia akan menampilkan ingat kita kemarin tuh kalau untuk mencetak variabel ya di di sebuah string ya, kita menggunakan dolar awal, kalau buka kalau tutup nama filenya apa, EMP ini, nah itu dia langsung ngerti dia. X tinggal masukin apa namanya X. Kalau perintahnya betul dia bisa dibantu dengan itu Visual Studio Code ya. Employee salary ya, masukin yang salary. Nanti di sini ya kan kita masuk berdefinition kelasnya ya. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk mengakses variabelnya ya, di mainnya. Nah kita definisikan sebuah kelas gitu ya, employee gitu ya. Nah, ini employee ya, EMP nah itu ya. Nah, dengan MP titik sama dengan dari 45.000
Kemudian kita tuliskan perintah access dan akses kelas. Property and method. Di dalam object oriented ya, variable field ya, variable itu kata lainnya adalah field, kata lainnya itu adalah property gitu ya. Jadi kalian harus tahu ya, harus ingat ya. Jadi di object oriented field itu kata lainnya itu adalah property, kata lainnya lagi adalah variable gitu ya. Jangan salah nih. Kalau method kata lainnya itu adalah function ya. Nah, baru kita tuliskan employee so info. Nah, jadi sekarang kita tinggal jalankan. Nah ini tampilannya di bawah nih, kelihatan nggak tampilannya? Tampil ya? Tampil Pak. Oke. Nah seperti inilah yang namanya kelas itu ya, pembuatan kelas. Pengetahuan pembuatan kelas ini nanti itu akan dipakai di Flutter pada saat kita belajar mobile programming. Nah, sekarang kita belajar konstruktor ya. Belajar konstruktor ya. Nah, untuk belajar konstruktor ini saya buat file baru lagi. Jadi biar kalian tuh lebih jelas lagi ya, buat file baru. Oke, saya kasih nama latih 7.1.dal. Nah, ya. Saya bikin kelas namanya employee. Ya. Nah, sama seperti saya bilang tadi. Ya. Jadi kita misalnya bikin variabel dulu misalnya. MP name. Ya. EMP age. Ya. EMP salary. Untuk membuat konstruktor ya, sebenarnya kita nggak mesti hafal perintahnya gitu. Dengan bantuan Visual Studio Code kita bisa bikin konstruktor sebenarnya. Gimana caranya gitu ya? Nah, jadi kalau arahkan kursornya ke atas ya, tahu kan, letakkan yang di fill di atas kali. Nah kemudian sampai dia tampil gelembung seperti ini, seperti lambang boklam ya, boklam, baru diklik. Nah nanti di sini ada tulisan generate constructor, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, nah klik generate constructor. Nah maka dia secara otomatis
akan membuat konstruktornya. Tapi syaratnya fil-fil yang di atas harus sudah ditulis dulu, gitu ya, biar kita bisa langsung otomatis membuat konstruktor, gitu ya. Nah nanti kalau kita mau jalannya gimana? Nah ini ya, cara makainya ya. Kalau kita mau makainya, nah kalau kita mau makainya, kita hanya perlu tuliskan main. Gitu. Nah, ya. Nah nanti kita tinggal buat inisialisasi, employee, ya, sama dengan new, nah gitu ya, new, apa nama itunya, apa tuh, inisialisasi, ya, kan new itu kita inisialisasinya adalah employee, gitu ya, nah ini employee. Nah maka secara otomatis, perhatikan ini, dia akan membuat konstruktor seperti itu, ya. Nah, employee name itu kita hanya perlu ngisi aja, ya. Misalnya Joni. Nah itu untuk pindah ke X itu kita hanya tekan tab aja, nah gitu ya. X-nya 35 tahun, tekan tab lagi. Salary-nya 450.000. Nah nanti kalau kita mau nyetak nilainya itu kita gunakan perintah print. Ya. Kita mau ngeprint apa? ET, nah kita mau nyetak apa? Oh, saya mau nyetak nama. Ya. Mencetak X, nah gitu ya. Saya juga mau nyetak print salary. Tinggal dijalannya. Nah itu Joni 35 450.000, ya. Jadi agak sedikit beda tadi, ya. Kalau dengan konstruktor ini ya, kita bisa mendefinisikannya itu secara langsung sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak pakai konstruktor. Kalau tidak pakai konstruktor, maka kita mendefinisikannya satu persatu, gitu ya. Reseptin. Oh iya. Nah sekarang ini misalnya contohnya lagi ya. Saya mau definisikan nilai yang lain lagi, ya. Kita buat sebuah employee. Saya contoh lagi nih. E1 sama dengan new employee. Nah, kita pilih yang bawah sini ya, employee. Kita pilih yang bawah itu. Ya, employee yang bawah ini ya, jangan yang ini ya. Kalau employee yang ini, yang di sini itu adalah employee yang pakai parameter. Kalau kita mau employee yang tidak pakai parameter, kita pilih yang bawah sini. Nah, itu ya. Nah, dia tidak pakai parameter. Nah, kalau tidak pakai parameter gini, kita secara otomatis kita mesti tentukan name, manual. Ya nulisnya manual. Ya. Ini, nah gitu. Titik X. Ambil link yang email ya.
25. Nah, I1 titik salary 650.000. Kalian perhatikan bedanya yang di atas dengan yang di bawah, gitu ya. Kalau yang di atas itu adalah menggunakan konstruktor, gitu ya. Sedangkan yang di bawah ini dia tidak menggunakan konstruktor. Tapi sebenarnya metode yang di bawah ini itu tidak disarankan dalam pemrograman berorientasi objek. Mengapa? Karena di dalam pemrograman berorientasi objek disarankan untuk mendefinisikan sebuah kelas itu adalah dia harus ditentukan hak aksesnya, ya. Ya, nanti setelah ini kita akan bahas tentang hak akses. Ya, ini kalau bicara. Oh iya. Jadi di sini dulu sekarang. Iya, Pak. Sekarang kursinya. Ibunya datang nak duduk sini kita nyari. Oh iya, tidak bisa. Maka kita harus buat seperti ini lah. Dia ada error. Oh ya betul, saya baru ingat. Ini nggak boleh. Sorry. Ya, ini langkah yang ini nggak boleh. Ya. Kita sudah mendefinisikan konstruktor, maka dia tidak bisa diakses secara langsung lagi. Ya, itulah gunanya konstruktor. Oke, saya ini ingat karena kecampur dengan bahasa program lain. Jadi dia ketika dibuat konstruktor, maka dia tidak bisa diakses lagi. Oke, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dia pakai encapsulation, ya, encapsulation, ya. Nah sekarang contohnya itu saya buat yang file baru lagi. 72 tt. Kita bikin kelas lagi, ya. Bikin kelas namanya employee. Ini kita mendefinisikan, ya. Nah ini kita copy aja. Agar dia bisa dijadikan hak aksesnya, maka variabel ini harus di setting sebagai variabel privat. Jadi untuk menjadi sebuah variabel privat, dia di awal nama variabelnya diberi garis bawah. Kelihatan ya? Dia dibeli garis bawah, ya. Kemudian ya, mekanismenya kan beda, ya, seperti saya bilang tadi.
Ya, nah sekarang kita bikin konstruktornya. Nah, konstruktornya seperti ini. Tapi programnya error dia. Ya kalau dia seperti itu. Karena dia mesti didefinisikan lagi, ya. Nah, maka metodenya itu adalah ya, kita modifikasi metode ini, ya. Kita tambahin seperti ini. Ya. Kita definisikan seperti ini. Ya. Nah, di sini kita rubah, ya. Hapus. Seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti baru pas di sininya, gitu ya. Definisikan gitu. Nah, name sama dengan sama dengan nah, ini salary sama dengan seller. Jadi ini adalah modifikasi, ya, modifikasi ketika kita merubah kelas yang tadinya datanya publik menjadi privat gitu ya. Jadi dia dirubah seperti ini. Kalau dia kemudian kalau baru setelah itu kita buat setter dan getternya. Ya. Nah, setter dan getternya tinggal disorot ini ya, ya. Caranya disorot ya. Jadi kita tuh pengen bikin yang seperti ini ya, ada get set itu ya, set get ini ya. Nah itu maka kita sorot, perhatikan ya, jangan sampai salah. Pas ada tanda bubble ini, klik ya. Kan itu klik kanan, nah itu ingat ya, klik kanan ya, disorot, klik kanan, nanti ada generate, getter dan setter ya. Nah ya. Maka dia secara otomatis akan tercipta seperti ini. Nah, ini ada sedikit apa tuh, ya, modifikasi lagi gitu ya. Nah, yang var-nya ini kita hapus. Jadi kalau var-nya itu dihapus, maka secara otomatis yang lainnya juga akan hilang, ya, ingat ya. Nah, jadi dia var-nya dihilangkan. Oke.
Jadi sekarang kita lihat yang mana? Line 27. Oh iya, ininya nggak perlu. Oke ya. Oke. Dah. Sampai di sini nyambung dah nih. Ini kita gunakan fasilitas Visual Studio Code untuk mengkompot program ini. Ya. Udah ya. Nah, jadi kalau setelah itu baru kita akan main ya, untuk menjalankan programnya. Oke. Employee sama dengan new. Nah, ini kita pilih yang dalam kurung ini. Nah, sekarang tinggal diisi. Ini. Sekarang ya tinggal dicetak aja. Ya. Kita ambil. Nah, gini. Kita copy. Tinggal dijalanin. Nah, itu. WNI 32 670. Nah, gitu. Ya, jadi kamu bisa lihat di sini ya. Kalau saya ingin mengakses yang apa tuh, yang variabel, yang isi variabelnya, ya saya nggak bisa langsung gitu. Jadi yang di sini yang ditampilkan itu adalah variabel, yang setternya, yang getternya, ya kan nggak pakai garis bawah nih, ya. Jadi variabel getternya yang ditampilkan. Variabel aslinya kan dia pakai garis bawah, ya, karena dia sifatnya privat, maka dia disembunyikan. Nah, yang akan ditampilkan itu adalah yang get-nya, ya, get. Nah, ini kan get-nya kan nggak pakai garis bawah. Get name, get egg, get salary, MB salary. Nah, seperti ini. Nah itulah perbedaannya, ya. Nah, jangan lupa tugasnya tadi. Masih ingat tugasnya? Tugasnya tadi adalah ini, ya. Buatlah sebuah kelas untuk mendefinisikan dua buah nilai, ya. Untuk mendefinisikan dua buah nilai, terserah nama variabel, nama filenya mau kayak kalian kasih nama apa boleh, ya. Nanti tugasnya ini akan saya tuliskan di e-learning, ya. Nanti ngumpulnya di e-learning, ya. Silakan buat dalam bentuk video, ya. Dalam bentuk video, jangan lupa tampilkan gambar kalian di dalamnya, ya.
dengan menjelaskan bagaimana pembuatannya, ya. Jadi nanti untuk mendefinisikan dua buah nilai ini nanti sampai kalian memberi nilai seperti ini, kayak menampilkan saya ini. Kalau ini kan mendefinisikan